Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktadianti, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan buku sejarah hidup nabi-nabi. Yang pertama adalah latar belakang. Sejarah kehidupan tokoh-tokoh besar dunia merupakan hal-hal yang sangat menarik untuk diperhatikan dan dicermati. Tidak sedikit hal positif yang dapat muncul ketika seseorang menelusuri sejarah kehidupan figur-figur besar yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Meskipun hanya sepenggal cerita saja, kisah perjalanan hidup pribadi-pribadi besar seringkali menimbulkan efek yang besar pula dalam mempengaruhi orang-orang yang mempelajarinya, sehingga sangat diperlukan pola pikir yang kritis dalam menyikapi cerita-cerita yang beredar di ruang sejarah kehidupannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan agung bagi setiap muslim yang beriman. Beliau telah membawa risalah kenabian yang merubah zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari masa kegelapan menjadi masa terang benderang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Predikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan teladan yang baik. Yang kedua, gambaran umum. Pada kisah-kisah Nabi tersebut banyak sekali yang kita pelajarinya dengan baik, seperti mengikuti ajaran dari nabi-nabi seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang harus kita ikutinya, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani hidupnya. Yang ketiga ada bahasa buku. Manakala untuk mendapatkan informasi secara rinci dan gamblang mengenai riwayat hidup para nabi terdahulu sangat sulit, maka lain halnya dengan sirah atau riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sirah beliau dipaparkan secara rinci dan gamblang sejak dari menjelang kelahirannya, lingkungannya, kehidupannya sebelum menjadi rasul, bagaimana diutus kehidupannya di tengah masyarakat, hingga kepada hal yang sekecil-kecilnya. Bukan itu saja, bahkan kelengkapan sirah beliau mencakup semua aspek kehidupannya, mulai dari persoalan ibadah, muamalah, sosial, dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa sirah beliau tidak sekedar menitik beratkan perhatian pada hal-hal yang bersifat ukhrawi saja, namun juga bersifat duniawi. Yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya, Rasulullah memiliki strategi yang sederhana namun cukup ampuh untuk menghadapi kondisi masyarakat Madinah yang penuh dengan permusuhan dan kebencian antar suku, serta perasaan prioritas kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Yang kedua, pesatnya pembangunan di kota Madinah menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah Madinah berdatangan dengan tujuan berdagang atau tujuan lainnya. Yang ketiga, perjalanan Rasul di dalam membangun perekonomian Madinah. Maka ada 3 hal mendasar yang harus mendapat perhatian jika kita ingin menerapkan dalam konteks sekarang ini. Ketiga hal tersebut adalah landasan filosofi, prinsip operasional, dan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah sistem ekonomi. Yang keempat, masyarakat madani akan terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari peri kemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.